Salam sejahtera para pemirsa yang berbahagia. Selamat datang kembali di diskusi Sekolah Sahabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Untuk melayani kalangan sendiri itu nyaman, tetapi bagaimana kita bisa menjangkau kepada orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dan juga pemikiran yang radikal. Itulah yang akan kita bahas bersama dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Happy Butar-Butar, Direktur Sekolah Sahabat dan Pelayanan Perorangan Conference DKI Jakarta. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom. Terima kasih sudah bergabung pada sejahtera. bagi kami di episode ke-10 dengan judul Misi kepada yang belum dijangkau bagian pertama. Sebelumnya kita akan sapa para pemirsa terlebih dahulu yang sudah meninggalkan komen dan juga salapnya di bawah dari video kita yang terakhir. Saya akan bacakan beberapa nama kepada Pendeta Happy Butar-Butar. Ada dari Bapak Jarod Krismartono mengatakan Shalom tim Sekolah Sahabat, lalu juga Bapak Darto Sumpeno. Amin, selamat belajar Sekolah Sahabat. Dari Ibu Rose Sumlang di Balikpapan, terima kasih pembahasannya. Maidin Lakuman di Gereja Sinulihan Keningau, Sabah, terima kasih dengan diskusi Sekolah Sahabat, sungguh membantu. Ada juga dari @ukels mengatakan, amin, firman Tuhan sangat luar biasa, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita di mana juga kita berada. Silakan tanggapannya Pendeta Happy Butar-Butar yang baru pertama kali bergabung dengan diskusi Sekolah Sahabat dari Uni Indonesia Kawasan Barat. Silakan Pendeta. Salam sejahtera para pemirsa, sahabat kami, pelajar-pelajar Alkitab, dan pada saat ini adalah pelajaran Sekolah Sahabat yang memberikan hatinya untuk belajar firman Tuhan. Kami bahagia bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas waktu yang indah pada saat ini. Boleh bersama-sama membahas pelajaran Sekolah Sahabat. Terima kasih Pendeta Inarai yang memimpin acara kita dan Pendeta Sony Situmorang, pimpinan kita, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Amin. Terima kasih Pendeta, terima kasih sudah bergabung dan semoga ini bukan kali pertama dan terakhir Pendeta ya. Kita tunggu kesempatan berikutnya untuk melayani bersama. Baik, saya akan melanjutkan salam untuk Pendeta Sony Situmorang. Saya bacakan dari Bapak Manalu Washington di Cirebon yang mengatakan puji Tuhan pengalaman rohani dari uraian Sekolah Sahabat minggu ini. Terima kasih doanya Pendeta Sony Situmorang. Terima kasih. Kita ingat beliau sempat sakit, kita akan doakan terus-menerus. Lalu dari Willy Sui di Gereja SDA Ulu Dusun Sandakan, Sabah. Amin, puji Tuhan. Terima kasih penjelasannya Pendeta. Terima kasih pelayanan Anda semua. Tuhan memberkati. Dari Oce Nusawakan, puji Tuhan, semoga diskusi ini menjadi berkat bagi kita di dalam Gereja Masih Advent Hari ke-7 dan saudara-saudari kita yang lain. Dari Noiti Lajanin, terima kasih atas penjelasan Sekolah Sahabat, sangat membantu. Dan terakhir, Bulang Barus, Majua-Jua, Pendeta Sony Situmorang dari GMAH Kamaleaki, Barus Julu. Silakan Pendeta Sony dengan tanggapannya. Baik, terima kasih. Bertemu lagi Pak Washington yang ada di Cirebon. Semoga lekas pulih. Buat saudara yang lain, ada Ibu Oti, Ibu Noti, Bulang Barus. Semoga dengan Sekolah Sahabat ini kita boleh semakin dekat dengan Tuhan karena kita boleh belajar setiap hari. Cuman saya hanya mau pastikan, kami hanya memandu. Yang paling penting saudara akan gali sendiri Sekolah Sahabat dan Alkitab, itu akan semakin menguatkan kita. Terima kasih. Terima kasih, puji Tuhan. Baiklah, saya akan bacakan ayat inti dari pelajaran ke-10 dengan judul Misi kepada yang belum dijangkau, bagian pertama. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Pendeta Happy Butar-Butar, boleh tolong buka kita dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami puji nama-Mu atas kasih berkat dan pimpinan-Mu yang boleh menjadi bahagian kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami akan mendiskusikan pelajaran Sekolah Sahabat kami, pelajaran yang ke-10. Mohon kiranya kuasa Tuhan, pengertian, pemahaman dari sorga boleh menjadi bahagian kami, sehingga pembahasan atau diskusi Sekolah Sahabat ini boleh mendatangkan berkat bagi kami. Demikian pula bagi seluruh pemirsa yang dapat melihat,
mendengar akan diskusi ini, mereka akan diberkati Tuhan. Dan mereka pun semakin giat melayani Tuhan, menjalankan misi kepada orang-orang yang belum bisa dijangkau hingga pada saat ini. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang mulia ini. Tuhan memberkati kami semua. Sekali lagi mohon berkat bagi pemirsa. Nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Putar-Putar. Para pemirsa, mari kita buka Alkitab kita ke dalam Kisah Para Rasul 17. Kita akan belajar banyak dari Paulus, bagaimana dia mendekati orang-orang dengan budaya dan juga pengertian hidup yang berbeda sama sekali dengan budaya beliau. Kita masuk ke hari Minggu dengan judul Seorang Ibrani di Athena. Pertanyaan kita yang pertama, Pendeta Happy Putar-Putar, sedang apa Paulus di Athena dan apa yang dia observe, amati dari kehidupan orang Yunani di zaman itu? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih pertanyaan yang sudah disampaikan oleh saudara-saudari Ipeta. Sebelumnya Rasul Paulus sudah menginjil kepada orang Yahudi di Tesalonika. Di sana ada keributan. Oleh karena orang-orang Yahudi yang melihat Injil ini disebarluaskan dan banyak yang diberkati menerima kebenaran ini. Lalu kemudian Paulus diusir, dianiaya dari sana. Kemudian dia pergi ke Berea. Nah, di sana dia boleh memberitakan Injil dan Alkitab mengatakan bahwa orang-orang Yahudi di Berea ini lebih baik hatinya. Kenapa? Karena mereka menyelidiki firman Tuhan setiap hari. Jadi mereka adalah pelajar-pelajar Alkitab. Itu makanya mereka lebih baik dari orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Kemudian dari sana dia pergi ke Athena untuk bersiap melanjutkan perjalanannya. Namun sementara dia tinggal di Athena menunggu sahabat sekaliannya datang, dia melihat di Athena itu banyak sekali kuil-kuil. Artinya, orang-orang di Athena menyembah dewa-dewa yang bagi Rasul Paulus dengan jelas dalam pemahaman dia itu bukanlah Allah. Jadi sia-sia rasanya dia orang-orang di sana menyembah kepada dewa-dewa yang tidak memiliki kuasa apapun. Lalu kemudian dia berjalan ke pasar. Dia bertemu dengan semua orang, menyapa mereka dengan kasih dari Tuhan. Dan saudara-saudaraku, menjadi kebiasaan Rasul Paulus dimanapun dia berada, dia selalu apa? Bersaksi. Dia selalu bercerita, mengabarkan Injil ini kepada semua orang yang dia temui. Inilah kebiasaan Rasul Paulus. Itu juga yang menjadi kebiasaan daripada Yesus, dan itu juga seharusnya menjadi kebiasaan kita orang-orang Kristen. Terima kasih. Terima kasih Pendeta sudah sekaligus menantang kita. Bagaimana pikiran Paulus sangat mission minded ya Pendeta Sony, sehingga dia kemana saja, ke pasar pun misi itu selalu di depan gitu daripada ngobrol ataupun beli sesuatu begitu. Apa pendapat Pendeta Sony dengan pendekatan Paulus kepada orang-orang di Athena? Baik, ketika para pemirsa membaca paragraf ketiga, ada satu kalimat dikatakan sana Paulus berkunjung di pasar di mana orang ini berada. Saya coba cek di komentari Alkitab, ada satu kata yang diulang di sana, itu paroksinomai atau paroksineto. Jadi suatu kemarahan bukan kepada orang Athena, tapi kepada kerohanian orang-orang Athena yang jauh dari Tuhan, sehingga dia termotivasi untuk apa? Untuk mengadakan pendekatan. Itu sebabnya Afi boleh baca paragraf ke 3-4. Paulus mengetahui bahwa dia tidak bisa membuat pendekatan kepada orang Athena dengan cara yang sama ketika dia membuat pendekatan kepada orang Yahudi atau bahkan kepada orang yang bukan Yahudi yang takut akan Tuhan. Ini adalah orang-orang yang titik awalnya tidak mengenal Allah Israel atau pekerjaannya di antara bangsa Israel.
Tidak peduli betapa pentingnya konsep dan kepercayaan ini bagi orang Yahudi atau bagi orang-orang yang bukan Yahudi yang takut akan Allah, hal-hal ini tidaklah memiliki arti bagi orang-orang yang Paulus temui di pasar di Athena. Itulah sebabnya sebuah pendekatan yang benar-benar baru sangat diperlukan. Apa pendekatan yang dia buat? Nah, mungkin Ivy boleh bantu baca lagi paragraf sebelumnya. Itulah sebabnya Paulus sering berkunjung di pasar di mana orang-orang ini berada. Bisa dikatakan dialah yang membentuk pusat pembelajaran misi global pertama ketika dia menggunakan pasar untuk mempelajari dan menguji metode-metode untuk menjangkau hati dan pikiran dari orang-orang kafir ini. Oke, jadi para pemirsa sama seperti Paulus, kadangkala kita juga menjadi seorang terasing di sebuah tempat. Namun hal yang dibuat Paulus bisa menjadi motivasi bagi kita untuk boleh melihat metode. Kalau bahasa Indonesia dikatakan apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit di mana? Dijunjung. Dan juga tadi Pastor Happy Putra-Putra dengan jelas mengatakan beda-beda di Tesalonika, di kota-kota lain beda-beda dia punya apa? Pendekatannya. Dan itulah yang harus dilakukan sekarang. Apa itu? Ayo baca paragraf terakhir. Saat ini kita sering menjangkau orang-orang yang latar belakangnya tidaklah sama dengan mereka yang memiliki warisan Yahudi Kristen. Itulah sebabnya, sama seperti Paulus, kita perlu beradaptasi. Sebagai contoh, sebuah pendekatan yang bisa saja baik di Buenos Aires ternyata tidak berhasil di Bangkok. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ivy. Terima kasih Pendeta, ini sangat menantang sekali karena katanya misi global itu pelayanannya bukan di gereja gitu ya, bukan training ya Pendeta Happy Putar-Putar, tapi kita harus ke pasar, di mana orang berada, disitulah misi global kita. Terima kasih Pendeta, maksud saya pemirsa boleh lanjutkan diskusi UKSS-nya untuk membahas nomor 1 di hari Jumat. Jadi belajar dari cerita Paulus di Athena, bagaimana langkah pertama untuk memulai pekerjaan Injil di sebuah kota yang kita tahu berhalanya banyak, seperti itu ya. Kita akan lanjut ke pelajaran hari Senin, berjudul Paulus di Areopagus. Berbeda dari reaksi orang-orang di Athena, reaksi orang-orang di Areopagus itu seperti apa, Pendeta Happy Putar-Putar, ketika Paulus mengobrol dengan mereka di pasar? Jadi di Athena itu ada gedung pertemuan yang disebut Areopagus. Areopagus ini adalah tempat yang sangat spesial, bisa di alun-alun kota, dan ada tempat pertemuan di mana kalau para seniman mengadakan pertunjukan, atau seorang yang sedang membawakan suatu pelajaran. Oleh karena orang-orang Athena ini adalah orang-orang yang suka belajar. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh Rasul Paulus. Kita tahu bahwa para filsuf-filsuf besar adalah orang-orang Athena, orang-orang Yunani. Sokrates, muridnya Plato, dan muridnya Aristoteles juga. Dan murid Aristoteles itu adalah Alexander Agung. Jadi di Athena ini adalah orang-orang pintar, namun mereka belum mengenal Allah yang benar. Nah, itulah yang menyusahkan hati Rasul Paulus, seperti Pendeta Sony sudah sampaikan tadi. Dia ingin menyampaikan kebenaran ini kepada orang-orang pintar ini di tempat yang sangat khusus, di tempat pertunjukan, di tempat di mana mereka biasa berkumpul. Dan orang-orang berkumpul di Areopagus ini adalah orang-orang menengah ke atas. Nah, inilah yang akan dijangkau oleh Rasul Paulus. Dan dia mengikuti cara berpikir mereka. Rupanya dalam menjangkau orang yang belum terjangkau ini, kita harus melihat kemampuan intelektual mereka seperti apa. Jadi kalau mereka orang-orang yang pintar, ya kita juga harus menyampaikan kebenaran ini secara alami atau secara alamiah atau secara masuk akal. Ya tidak bisa lagi secara konvensional, namun harus bisa masuk akal atau make sense ya, supaya bisa diterima oleh para pendengarnya. Dan Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan di Areopagus ini dihadiri oleh orang-orang pintar.
tentu saja memiliki latar belakang yang berbeda satu dengan yang lain. Ada juga yang mau sekedar pengen tahu, ada juga yang sungguh-sungguh belajar, dan ada juga yang menolak dan lain sebagainya. Terima kasih, Saudari Aibi. Ya, baik sekali ulasannya Pendeta, dan sepertinya di tempat yang penuh dengan kesan hiburan dan juga duniawi ini, sepertinya Roh Kudus tidak ada di situ. Tapi Roh Kudus ada. Tulisan Ellen White menyatakannya, Pendeta Sony Situmorang, di paragraf paling bawah. Boleh Pendeta tolong jabarkan bagaimana apa yang Roh Kudus gunakan dari kemampuan Paulus untuk berbicara dengan orang-orang pintar ya. Kita sudah pelajari di minggu lalu ya dengan Nikodemus dan juga kawan-kawan. Silakan Pendeta Sony. Baik, terima kasih, Ivy. Benar. Ketika bicara Parakletos Roh Kudus, maka itu merupakan sumber utamanya. Saya senang kalimat di bawah sini katakan, seorang guru besar yang bernama Gamaliel yang memberikan ilmu kepada banyak orang, tapi dia punya metode susah diimplementasikan di mana? Di kota Athena. Apa tadi Pastor Happy sudah bahas mengenai Areopagus. Jadi kalau para pemirsa suka nonton film-film dewa-dewa gitu Yunani, ini kalau saya nggak salah, saya coba cek di sini di Areopagus yang artinya Bukit Ares ini, di sini diadili Dewa Aries pedang ya. Masih ingat dulu ya, Dewa Aries, Dewa pedang. Kemudian di sini juga kalau kita film lihat bagaimana anak Poseidon yang dibunuh oleh Dewa Ares juga diadili di sini. Tapi kita nggak mengarah ke sana. Artinya kenapa dibahas mengenai Areopagus? Untuk mengatakan di zaman modern maka Areopagus merupakan tempat majelis yang menangani bidang apa? Pendidikan moral, bahkan keagamaan dan komunitas. Dan pada zaman Paulus, ini menjadi hal yang penting. Namun, apa yang lihat? Roh Kudus lebih banyak digunakan. Atau biar lebih jelas, Ivy boleh baca Ivy pada terakhir. Ya. Di Athena, Paulus berharap supaya Roh Kudus dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan berpidatonya yang dia dapatkan dalam pendidikannya di bawah Gamaliel. Tetapi kenyataannya, justru pendidikan yang Paulus dapatkan di jalan-jalan di Athena lah yang lebih banyak digunakan oleh Roh Kudus. Yang paling bijaksana dari pendengar-pendengarnya merasa heran, sementara mereka mendengarkan jalan pikirannya. Ia menunjukkan dirinya sendiri paham akan kesenian mereka, literatur mereka, dan agama mereka. Kenapa sampai muncul kalimat ini? Kalimat paling bawah, ketika Ellen White membahas mengenai ini. Ingat, Paulus seorang yang jago berpidato. Oke, dia sampaikan ide di sana. Tapi ide itu hanya apa? Hanya lewat begitu saja, hanya menjadi gosip aja. Itu sebabnya, ingat para pemirsa, buku Kisah Para Rasul yang tulis siapa? Bukan Paulus ya. Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Makanya di paragraf kedua, Lukas melihat bahwa mereka hanya memperbincangkan. Apakah mereka karena malas? Enggak. Kalau bilang malas, enggak. Nah, bahkan mereka pemikir. Intinya adalah ilmu pidatonya Paulus atau ilmu-ilmu teologinya. Mungkin seperti kita saat ini ya, pendeta butar-butar ya. Tamat dari UNED kita berapa SKS? 160 sekian ya. Tapi ketika di ladang, enggak semuanya bisa diimplementasikan IV. Karena kita perlu belajar beradaptasi. Bahasa, budaya, dan lain-lainnya. Sama seperti itu dikata Pak. Yang pertama ketika Roh Kudus masuk dalam hati kita dan kita mendengarnya, maka kita akan bisa melihat bagaimana powerfulnya pekabaran tersebut. Terima kasih. Amin. Terima kasih sudah membantu kita untuk lebih mengerti. Dan pemirsa boleh silakan bahas pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Jadi topik-topik apa yang sebaiknya dihindari ketika kita berbicara dengan orang-orang yang berbudaya dan latar belakang berbeda. Dan pertanyaan hari Senin di paling bawah, bagaimana topik Kristus masih bisa dibahas tanpa membuat jarak perpisahan yang makin lebar seperti itu. Baiklah, kita akan maju ke hari Selasa dengan judul Paulus dan Allah yang tidak dikenal. Sebelum kita melihat apa pesan yang disampaikan oleh Paulus, kita mau lihat terlebih dahulu sikap. Karena sikapnya sangat berbeda ya, Pendeta Happy Butar-Butar ketika dia membahas dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang di Athena, orang-orang kafir dalam tanda kutip pada zaman itu ya. Bagaimana sikap Paulus yang berbeda? Apa yang dia tonjolkan, Pendeta Happy Butar-Butar? Rasul Paulus betul-betul seorang penginjil yang luar biasa. Dia tahu situasi tempat dia menginjil, ya. Dia tahu kemampuan pemahaman orang-orang yang dia injili. Itulah sebabnya tadi dia berharap Roh Kudus yang akan menolong dia, sekalipun dia adalah seorang ahli.
dalam penginjilan. Nah, yang menarik di sini adalah Rasul Paulus mengerti kerohanian mereka, mengerti perasaan mereka, dan dia tidak mau menyinggung perasaan daripada orang-orang yang diinjili. Itulah sebabnya pertama-tama dia memberi hormat, memberikan apresiasi, pujian kepada ketaatan daripada orang-orang Athena ini di dalam menyembah akan dewa mereka. Dia tidak mencela, dia tidak mempersalahkan, dia tidak pernah katakan kalian salah. Tapi dia katakan, ya, saya merasa bahagia, senang melihat ketaatan orang-orang Athena dalam menyembah akan Tuhan yang mereka sembah atau dewa yang mereka sembah. Tentu saja dalam menginjil kita tidak boleh memblame, mempersalahkan orang lain, apalagi menghakimi. Boleh saja kita merasa benar, tapi jangan sampai kita katakan bahwa mereka salah, sudah sesat, dan melakukan dosa dan sebagainya. Rasul Paulus memberikan contoh yang baik bagi kita, mengingatkan kita dalam pelajaran pekan ini untuk memberikan penghormatan, penghargaan, pujian kepada orang-orang yang kita sedang sampaikan Injil ini, agar mereka tidak langsung menutup pintu hati mereka, apalagi menghakimi. Umat Tuhan sekali-kali jangan menghakimi, karena penghakiman itu Alkitab katakan adalah milik Tuhan. Nah, mungkin ini jawaban yang kami sampaikan terhadap pertanyaan yang sudah disampaikan. Terima kasih. Baik sekali pendeta, itu sudah menjawab pertanyaan nomor 2 di hari Jumat para pemirsa tentang perilaku yang dituntut dari seorang Kristen untuk membangun jembatan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, mengenai jembatan pendeta Sony Situmorang, apalagi poin-poin yang bisa membangkitkan minat begitu ya, supaya masih kalau ketemu obrolan tuh lanjut begitu, walaupun mereka pemahaman tentang Allahnya belum benar seperti apa yang kita percayai. Silakan pendeta Sony. Keuntungan Rasul Paulus ketika dia mulai memperkenalkan Allah yang tidak dikenal adalah ketika dia melihat latar belakang atau budaya orang yang Yunani yang mempunyai banyak Allah, ya, gods. Ada dewa kesuburan, ada dewa perang, ada dewa segala macam dewa, ya. Ada dewa langit, bumi, segala macam. Nah, dan ini menjadi satu cara agar dia bisa masuk atau jembatan ke arah situ. Lalu apakah dia langsung bertolak belakang atau kontra? Enggak. Tapi boleh baca paragraf ketiga. Mengomentari tulisan yang berbunyi kepada Allah yang tidak dikenal, Paulus mengambil keuntungan dari apa yang terlihat sebagai hal yang umum. Mereka percaya pada Allah, banyak Allah sebenarnya. Di saat hal ini merupakan sebuah awal yang sangat bagus, banyak dari antara orang-orang pada waktu itu tidak percaya, dan hal ini bisa membuka jalan untuk masuk pada percakapan yang lebih dalam. Dia tidak mencela ide negatif dari sebuah mazbah bagi satu Allah yang tidak dikenal. Sebaliknya, dia menghargai dan mengagumi satu bangsa yang cukup peduli dengan hal-hal yang bersifat rohani, sehingga agar tidak kehilangan apapun, mereka bersusah payah dan mengeluarkan biaya bagi penyembahan terhadap sesuatu yang bahkan mereka tidak ketahui. Perhatikan, ada metode Kristus di sini yang dia buat. Pertama mingling, ya, membaur. Kemudian dia tunjukkan simpati kepada budaya dewa-dewa mereka. Lalu kemudian dia mulai melihat apa kebutuhan mereka, sehingga ada muncul di bagian bawah, sebaiknya dia menghargai dan mengagumi satu bangsa juga dengan hal yang bersifat rohani. Intinya mereka rohani dalam konteks yang lain. Oke. Mereka sangat kagum dengan dewa Ares, kagum dengan Poseidon dan dewa-dewa mereka lainnya. Tapi ketika mereka masuk kepada dewa atau yang mereka anggap dewa Tuhan atau apalah namanya itu, kepada Tuhan sendiri, nah Paulus mulai masuk. Nah, pertanyaannya, apakah mereka tersesat? Lanjutin, Afi, baca di bawah. Tentu saja, tetapi hal itu bisa ditangani. Hal yang penting pada bagian permulaan ini adalah bahwa mereka bersungguh-sungguh dalam apa yang mereka benar-benar mengerti. Paulus mendapati bahwa inilah bagian di saat Roh Kudus bisa bekerja. Paulus telah menemukan satu pokok pembicaraan yang akan membangkitkan minat mereka. Garis bawahi kata Paulus telah menemukan satu pokok pembicaraan yang akan membangkitkan minat mereka. Minat orang-orang non-Yahudi ini yang terjadi di Tesalonika, di Efesus. Kuartal lalu kita bahas mengenai Efesus, ya.
Masalah utama di Efesus sudah tahu, artinya ada orang merasa rohani karena dari kecil sudah menjadi Yahudi atau ikut Advent lah katakan, ada yang dianggap masih kelas 2. Nah, ini kelebihan Rasul Paulus, Pendeta Putar-Putar dan Aivia, artinya tadi Pastor Putar mengatakan dia seorang penginjil, benar. Kalau bisa dikatakan seorang penginjil yang paling militan dalam menginjil pada zaman itu siapa? Paulus. Paulus, seorang gembala jemaat, berapa Asia kecil. Kami IV, Pastor Putar-Putar juga pernah di Sumatera Utara, saya juga pernah. Ya, kalau jemaat 5-6 itu udah biasa dulu. Apalagi saya masih muda waktu ditempatkan, ada di distrik Lubuk Pakam, 9 jemaat. Ketemu sekali 3 bulan di satu jemaat, karena semua tahu. Tapi Rasul Paulus lebih. Nah, kita bisa bayangkan, kita bisa lihat bagaimana the way how he interact with others, cara dia berinteraksi dengan orang lain tersebut sangat-sangat nyata di sini. Namun jangan lupa yang terpenting di pelajaran hati sebelumnya, Roh Kudus yang pertama dan terutama, sehingga dia bisa masuk. Terima kasih, Ivy. Amin. Ini memberikan satu semangat bahwa terlepas dari agama apapun yang kita ketemui, semuanya ingin menyembah Allah, begitu ya. Amin. Jadi dengan persamaan ini Paulus masuk dengan cara-caranya yang spesial. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke hari Rabu dengan judul memperkenalkan Allah yang baru. Nah, setelah ngobrol, mendapatkan minat mereka dalam hal rohani, bagaimana Paulus akhirnya memperkenalkan Allah yang dia sembah. Ini kita harus pelajari dari Paulus, Pendeta Happy Putar-Putar. Silakan. Baik, terima kasih Pendeta Sony Situmorang. Tadi sudah jelaskan memang pelayanan itu di satu tempat dengan tempat yang lain berbeda-beda ya. Saya juga pada waktu di Sumatera sekitar 25 tahun yang lalu atau 26 tahun yang lalu pernah melayani juga 12 jemaat. Dan menginjil kepada mereka adalah melalui perlawatan ya, karena komunikasi waktu itu belum selancar sekarang. Kita memiliki banyak medsos sekarang. Baik, kembali kepada pertanyaan yang Saudari IP sudah sampaikan. Nah, Paulus dengan jeli melihat pintu masuk untuk menginjil ini dari mana. Dia adalah seorang pengamat, seorang yang suka belajar, makanya dikatakan dia keliling di kota Athena ini dan dia lihat sebuah tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, Roh Kudus yang menolong dia untuk mengangkat isu ini, mengangkat kalimat ini, memperkenalkan Allah yang belum mereka kenal. Tanpa mengatakan bahwa Allah yang mereka sembah selama ini adalah Allah yang sia-sia. Dia sekali lagi tidak pernah menyalahkan itu. Namun dia menunjukkan ada satu Allah, Allah yang maha besar, Allah pencipta, Allah pemelihara, dan juga Allah yang menebus melalui Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, di dalam menginjil, ya kita tidak cukup hanya menyaksikan bahwa kita adalah orang yang begini, orang yang baik, orang Advent, yang tidak makan yang haram, yang memelihara hari Sabat, dan lain sebagainya, setia dalam perpuluhan dan persembahan. Itu bagus. Namun jangan berhenti sampai di situ. Kita harus memperkenalkan Tuhan Yesus kepada semua orang. Kita harus sampaikan ini ketika pintu atau jembatan itu sudah terhubung, menghubungkan kita dengan orang yang menjadi tujuan kita bersaksi atau menginjil ini. Kita harus sampaikan bahwa ada Yesus yang menjadi hakim yang besar di dunia dan di akhirat. Jadi kembali saudara-saudara, saya teringat semua agama, semua aliran kepercayaan di dunia ini sampai saat ini ada kelebihan mereka. Dari kelebihan mereka itu kita bangun jembatan, lalu kemudian kita sampaikan Injil yang benar ini. Rasul Paulus dengan jelas menghubungkan Allah yang benar itu dengan kehadiran Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dunia yang harus diterima oleh setiap orang. Kira-kira begitu. Baik sekali, Pendeta. Ini terima kasih. Terima kasih. Akan mengantarkan kita kepada poin selanjutnya, Pendeta Sony Situmorang, dari
ketika kita memperkenalkan mereka mengenai Allah pencipta kita, yang juga adalah juru selamat kita. Poin keempat dan poin kelima di hari Rabu di bagian bawah mengatakan kita harus meyakinkan mereka bahwa mereka butuh juga pencipta dan juru selamat ini. Tapi lalu dikasih opsi di nomor 5. Ya kalau menolak ya akhirnya begini, begitu ya. Ini ada dua metode yang jarang kita lanjutkan dalam pembicaraan kita. Biasanya seperti yang pendeta Happy Butar-Butar tadi katakan, kita memperkenalkan apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari, tapi kita miss ke bagian siapa Allah yang kita sembah, lalu kenapa kamu membutuhkan Allah ini juga, dan kalau kamu menolak, apa gitu opsinya. Nah ini pendeta ada observasi tersendiri tidak pendeta mengenai nomor 4 dan nomor 5 dari metode Paulus? Kelebihan Paulus seperti dikatakan tadi, bahwa dia mengambil waktu berkhotbah di Areopagus. Ares Pagus, itu Bukit Ares. Nah, coba perhatikan ketika ada seorang masih jadi atau kayak lagu siapa Ojo dibanding-banding ke nyanyi di istana, viral. Setiap orang pasti viral. Ada guru yang mengajar di SMP dengan gitar dipakai istana, viral. Kenapa? Karena istana presiden merupakan tempat yang sangat-sangat terkenal. Sama seperti itu Areopagus. Nah, ketika Lukas menulis, walaupun dia ditulis agak detail ya, Lukas menulis buku Kisah Para Rasul, maka dia tulis mengenai Areopagus, sehingga 5 poin itu menjadi kesimpulan siapa? Lukas mengenai Paulus. Cuman yang tadi Ivy katakan ada hal. Nomor 5. Apa itu? Paulus mengabarkan mereka sehubungan dengan apa artinya menolak pengetahuan akan Allah yang belum mereka kenal ini. Ingat, Allah yang tidak dikenal tersebut diperkenalkan di Areopagus, oke? Ketika itu diperkenalkan, itu menjadi satu fenomena Allah yang baru. Tadi Pastor Happy sudah gambarkan sebagian. Lalu ketika itu diperkenalkan Allah yang baru, maka ada dua konsekuensi. Menerima ajarannya atau tidak. Nah, ketika kita lihat dari sisi kita, kata menolak berarti pikiran kita sebagai umat Kristen mengatakan, oh berarti mereka menolak Allah. Tapi jangan ke situ dulu. Ingat, mereka belum tahu apa-apa. Seperti saya katakan, Ivy, jangan kadang-kadang kala ketika kita mendekati orang, jangan kita berpikir bahwa orang tersebut sama seperti kita. Beda. Kita dari kecil sudah tahu mengenai kebenaran. Dan kita anggap itu kebenaran. Mereka juga punya kebenaran sendiri. Itu sebabnya, Ivy baca dulu paragraf terakhir. Paulus membawa mereka sejauh yang dia bisa lakukan, berdasarkan apa yang dia ketahui tentang apa yang mereka percayai. Jika dia bisa membawa mereka sampai sejauh ini, maka itu berarti dia sedang membuat satu kemajuan yang baik. Penulis pelajaran Sekolah Sahabat Kuartal ini yang merupakan gabungan para Google BC masih menulis seperti ini. Ya benar, ada pertobatan di Areopagus. Jadi banyak orang yang melihat ada. Namun penulis pelajaran mengatakan apa? Dia combine, dia mix apa yang dia percayai dengan apa yang mereka percayai. Dan ketika dia bisa mingle, berbaur, gabung, itu sudah apa? Sudah sangat sulit. Sorry, saya mau katakan kali ini di sini. Kadang-kadang saya menyayangkan adanya apa? Adanya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan iman Kristen di berbagai belahan Indonesia ya, saya harus sebut nama ya, yang seolah-olah mereka memperkenalkan Allah mereka, tapi mereka bertingkah anarkis ya. Hati-hati saudaraku. Paulus di sini tidak bertingkah anarkis, bahkan dia dekat. Itu sebabnya ketika pengetahuan akan Allah yang belum mereka kenal itu disampaikan, ada yang menerima, ada yang belum. Tapi intinya kita kembali, tugas kita menabur. Kita lihat apa hasilnya. Terima kasih. Terima kasih sekali. Baik, kita lanjut ke hari Kamis terakhir dengan judul Melewati Sebuah Garis. Seperti yang pendeta Sony katakan tadi, Paulus telah menabur benih pengetahuan mengenai Allah yang orang Yunani tidak kenal. Tapi tidak sampai di situ pendeta Happy Butar-Butar. Paulus seperti mau menerobos batas. Dia memperkenalkan Tuhan Yesus ini sudah bangkit. Orang Yunani tidak percaya orang mati bisa hidup lagi ya pendeta ya. Tapi apa maksudnya? Paulus seperti mau menantang sedikit, menyentil sedikit begitu. Supaya apa, pendeta? Silakan. Baik, tujuan Rasul Paulus adalah supaya orang Yunani di Athena ini yang tadinya tidak memiliki harapan,
sekarang memiliki harapan. Yang tadinya tidak ada jaminan hidup kekal, Rasul Paulus ingin mereka mendapat jaminan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam hal ini setelah menguraikan kebenaran-kebenaran yang dia pahami dan sampaikan, dia memanggil mereka untuk menerima Yesus sebagai juru selamat dunia yang memberikan hidup kekal kepada mereka. Sekalipun respon mereka tadi sudah disampaikan bermacam-macam, tapi kita harus sampaikan seperti Rasul Paulus, kita harus sampaikan Injil Yesus ini, bahwa Yesus benar-benar mati, bangkit, dan dikubur dan bangkit untuk memberikan jaminan kepada kita bahwa orang-orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Nah, kebangkitan Yesus ini dan pengharapan yang ditawarkan oleh kebangkitan itu kepada mereka disampaikan oleh Rasul Paulus dengan tegas. Nah, ini mendatangkan respon yang berbeda. Nah, Dr. Lukas menggambarkan reaksi mereka terhadap kata-kata daripada Paulus ini sehubungan dengan kebangkitan berbeda. Nah, ada yang menghina, saja ya, Rasul Paulus. Ada yang menghina waktu itu. Kita pun sekarang kalau kita menginjil, ada yang menghina, bodoh sekali kalian orang Kristen itu. Masa Tuhan kalian mati? Nah, seperti itu. Namun kita tidak berhenti kalau ada yang memberikan respon yang negatif. Nah, beberapa orang mengatakan bahwa mereka masih ingin belajar. Nah, ada yang penasaran. Itu makanya kadang-kadang dalam penginjilan ini tidak serta-merta waktu itu dia langsung bertobat. Dia masih ingin belajar, dan kita harus sabar untuk melayani orang-orang tersebut. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin belajar lagi, dan yang luar biasanya ada yang percaya. Ada yang percaya. Kenapa ada yang percaya? Oleh karena Roh Kudus yang meyakinkan mereka untuk menerima kebenaran. Jadi sebagaimana Rasul Paulus, umat-umat Tuhan, kalaupun mengalami penolakan, kalaupun kita dihina, diejek, ya kita tidak langsung kecewa. Oleh karena Yesus pun pernah mengalaminya, Rasul Paulus pun penginjil yang hebat pernah mengalaminya. Ya, kira-kira itu yang kami sampaikan melewati sebuah garis. Puji Tuhan Pendeta untuk penguatannya juga ya. Pendeta Sony Situmorang, kita akan langsung ke bagian tantangan yang lebih besar. Karena tantangan yang biasa adalah untuk berdoa supaya kita tahu bagaimana bersaksi kepada orang yang kita kenal yang memiliki budaya ataupun latar belakang yang berbeda sekali. Tantangan yang lebih besar adalah kita diajak untuk menggunakan media sosial sebagai areopagus kita. Nah, ini dari Departemen Komunikasi, kita juga mengajak semua umat Tuhan untuk menggunakan sosial media kita untuk menginjil atau membagikan kabar baik itu. Bagaimana pandangan pendeta mengenai tantangan yang lebih besar ini? Itu sebabnya di awal saya katakan Areopagus merupakan center of influence ya pada zaman itu. Atau bisa kita katakan pusat kebudayaan saat ini, ya, pusat kebudayaan, pusat agama. Ketika ada orang sampai di sana, maka itu akan jadi viral atau viral, seperti orang Kristen. Nah, gunakan media sosial sebagai sebuah Areopagus, benar. Masalahnya adalah kita, ya terus terang ya, mungkin Pastor Happy juga tahu, banyak juga kalangan mungkin untuk milenial, orang-orang muda atau keluarga muda ke bawah masih gampang menggunakan media sosial. Tapi untuk yang sudah 55-60 tahun ke atas agak sedikit apa? Susah, bukan enggak bisa, bukan enggak mau, agak perlu apa? Perlu pelatihan. Nah, masalahnya saya katakan Areopagus merupakan pusat, center of influence. Bagaimana dengan kita? Kenapa digunakan di sini media sosial? Karena handphone kita merupakan apa? Satu hal yang apa? Satu device yang paling gampang kita gunakan, bahkan anak kecil sekalipun. Hanya masalahnya, maukah kita melewati garis tersebut? Maukah kita menggunakan hal tersebut? Tergantung kepada kita masing-masing. Terima kasih.
Terima kasih. Itu juga pertanyaan yang dilayangkan kepada kita nomor 4 di hari Jumat. Maukah kita melewati garis tersebut? Apapun metodenya, seperti itu ya. Amin. Baiklah, kita akan merangkumkan pembicaraan kita, pelajaran ke-10, dengan judul besar Misi kepada yang belum dijangkau bagian 1. Masih ada bagian kedua, jadi kita akan tunggu minggu depan. Tapi saya akan kembalikan ke Pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya apa, Pendeta? Ketika kita mengenal orang yang, aduh beda banget nih pandangan hidupnya, seperti itu ya. Tapi semoga ada yang bergejolak di hati seperti Paulus. Saya harus sampaikan, tapi bagaimana? Kira-kira kesimpulannya seperti apa, Pendeta Sony? Baik, dari saya mau kita fokus pada kalimat tadi, paroksinoma ya Pak. His spirit was stirred with him. Artinya apa? Kita marah, bukan marah kepada orang. Karena saya mau katakan kota Jakarta juga ini sama seperti Athena. Lihat persentase orang di Jakarta dan atau di kota-kota Anda di seluruh Indonesia. Masalahnya adalah apakah hati kita mau marah dan simpati untuk melihat keadaan rohani yang belum sebagaimana mestinya. Kalau saudara mau, mari melayani, mari bekerja. Bahkan dikatakan, mari perkenalkan Tuhan yang masih banyak orang belum kenal. Namanya mungkin familiar. Oh, Yesus Tuhan orang Kristen. Contoh, ya. Tapi ketika hanya nama belum merasakannya seperti kita rasakan, maka itu tidak ada apa artinya. Mari kita lebih memperkenalkan Allah tersebut melalui kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Amin. Silakan Pendeta Habib putar-putar dengan kesimpulan Baik, dan juga saya dorongannya. mau terima kasih. Saya mau mengulangi kembali bagaimana menginjil kepada orang yang non SDA atau yang tidak satu pemahaman dengan kita. Jadi yang pertama dikatakan melalui pelajaran sekolah sahabat ini, temukan persamaan. Dari persamaan itu kita melangkah, kita harus mengapresiasi mereka, kita harus menghormati mereka, dan dari persamaan inilah kita menyampaikan Injil Yesus Kristus. Dan jangan remehkan, jangan persalahkan mereka. Dan kita harus sesuaikan pembicaraan kita. Orang-orang yang sederhana jangan kita pula berbahasa Inggris ya, berbahasa Yunani, berbahasa Greka, berbahasa Ibrani dan lain sebagainya. Kita harus sesuaikan. Namun kalau mereka perlu memahami seperti Pastor Sony tadi sampaikan, perlu kata aslinya supaya kita bisa memahami. Nah itu kalangan atas boleh kita sampaikan seperti itu. Jadi kita coba menuntun mereka dari apa yang mereka tahu. Jangan dari apa yang mereka tidak tahu supaya mereka tidak langsung bosan dan menolak kita. Lalu kemudian jangan lupa kita harus adakan panggilan. Kita harus ajak mereka untuk menerima dan mengamenkan kebenaran yang kita sudah sampaikan kepada mereka. Jangan ragu-ragu. Penutup, jangan ragu untuk menyampaikan Yesus adalah Tuhan yang menjadi juru selamat penebus kita, yang sudah mati dikubur dan bangkit kembali. Jangan lupa dia sudah bangkit dan saat ini ada di surga dan akan datang menjemput kita. Orang akan dikuatkan, kita pun akan dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pendeta atas kesimpulan yang metodis ya, sudah diingatkan langkah demi langkahnya. Baiklah Pendeta Sony Situmorang, bolehkah berdoa dan juga memberkati para pemirsa yang menonton? Baik, kita berdoa. Bapa Semawi, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu. Kami boleh mempelajari pelajaran sekolah sahabat, memberkati para pemirsa dimanapun mereka berada, agar dengan pembahasan sekolah sahabat ini kami akan semakin mengerti seberapapun lemahnya kami dan berdosanya kami, Engkau masih tetap mau menggunakan kami untuk menjadi alat Tuhan menginjil di mana kami berada pada saat ini. Berkati hamba-Mu, Pendeta Habib Putar-Putar, Ivy, dan di belakang layar, biarlah pelayanan ini jadi berkat bagi semua orang. Dengarkan doa kami, melalui kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pelayanan dari Pendeta Sony Situmorang dan juga Pendeta Habib Putar-Putar. Semoga sehat-sehat. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang mendatang.
Dan para pemirsa, kami tunggu pertanyaan dan juga pendapatnya di kolom komen. Kami akan dengan semangat menanggapinya di kesempatan-kesempatan mendatang. Dan minggu depan masih ada bagian 2 dari misi kepada yang belum dijangkau. Kita akan lebih fokus kepada penginjilan di perkotaan dengan tantangan-tantangannya yang spesial. Jadi tetaplah belajar firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.